الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. Jamaah sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, yang pertama dan paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka khairukum man ta'allama al-Quran. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya hari ini bahwa saya pribadi bisa berkumpul dengan ibu-ibu, wanita-wanita, sahabat-sahabat ahli surga, insya Allah. Ibu kalau pengen tahu cara masuk surga, itu dijelasin sama Rasul. Rasulullah bersabda, man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh perjalanan. Ibu yang kesini tadi jalan semua? Iya, enggak ujung-ujung di sini ya. Hadisnya berbunyi man salaka thoriqon, barang siapa yang menempuh perjalanan. Tujuannya apa? Yaltamisu fihi ilman, bertujuan untuk menuntut ilmu. Kesini menuntut ilmu, Bu? Enggak ada yang bawa ya? Enggak ada. Yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ada yang mau ke surga, Bu? Mau semua ya. Jadi nanti kalau pas kajian gitu ya, kalau ada udur sedikit misalnya ya, gatel gitu ya, usahakan kalau masih kuat berangkat ya. Kalau saya tanya, ibu pengen masuk surga? Pengen. Berangkat kajian? Mau. Itu sama aja nggak sinkron. Antara keinginan dengan hati itu nggak sinkron. Padahal ibu, kalau pengen tahu ya, kaum Hawa itu paling gampang masuk surga, Bu. Kata Rasul itu cukup menjalankan sholat 5 waktu di luar dari sholat sunnah, cukup menjalankan puasa Ramadan di luar dari puasa sunnah, dan menjaga kehormatannya. Yang terakhir itu taat kepada suami. Saya yakin ibu semua bisa menjalankan sholat 5 waktu, bisa menjalankan puasa Ramadan, bisa menjaga kehormatannya. Namun ternyata kebanyakan dari kaum Hawa gagal di poin keempat, taatnya kepada suami, ya. Karena memang ibu-ibu memang fitrahnya itu ya, apa biasanya sok dibatin gitu ya. Apalagi ibu yang suaminya merantau ya, esok-esok ditelepon gak diangkat. Itu kalau hatinya, aduh bojoku kemana ini? Itu langsung berprasangka buruk, itu hidupnya nggak akan tenang, gitu ya. Hidupnya itu nggak akan tenang. Kalau seseorang sering berprasangka buruk, maka hidupnya nggak akan tenang. Pagi ditelepon gak diangkat, mengendi, gitu ya. Nanti duhur lah, duhur ditelepon gak diangkat lagi, udah tambah dongkol. Sampai sore gak ditelepon gak diangkat lagi.
tambah mikirnya yang aneh-aneh. Tapi kalau dari pagi ditelepon nggak diangkat, mungkin lagi sholat duha. Itu adem. Zuhur nggak diangkat lagi, mungkin ini lagi sholat zuhur. Asar nggak diangkat lagi, mungkin lagi sholat asar. Ya, tahu-tahu temennya yang dari Jakarta WA, Bu itu Pak Anu boncengan sama wanita Bu. Itu harus berprasangka baik. Mungkin lagi ngojek untuk nambah penghasilan. Itu kalau mikirnya yang enak-enak, itu nggak cepet tua ya. Ngulang bentar-bentar mikirnya udah suudon bayar. Itu maka akan membuat hatinya jadi enak itu. Nah, sebelumnya ya perlu perkenalan nggak, Bu? Udah kenal lah ya. Kalau ada yang belum, ya perkenalan bahwa nama saya itu Sadun Al-Razi, biasa dipanggil, biasa ada yang manggil Sadun, biasa ada yang manggil Oji, terserah itu Maya. Setelah yang penting jangan panggil Soleh gitu ya, karena nggak akan nangkep beda nama. Nah, adapun saya berbicara di depan sini, Bu, itu bukan berarti saya banyak ilmu, bukan. Kalau diukur dari keilmuan, saya sama ibu itu belum ada apa-apanya. Punten, Bu Iza sekarang berapa, Bu? Ada 40, Bu. 50. 35. 50. Kalau diukur dari keilmuan, Bu Iza mulai balik misalkan diukur dari 50, 35 tahun menuntut ilmu. Saya sekarang umurnya 18 ya. Berarti saya menuntut ilmu baru sebentar. Kalau diukur dari keilmuan, saya sama Bu Iza itu nggak ada apa-apanya. Dan sama ibu-ibu yang lain nggak ada apa-apanya. Makanya Bu, jangan panggil Ustaz. Belebet kalau tahu, telinga ini belebet, Bu. Nggak tahu bisa sampai sekarang kalau lewat dipanggil kemana Ustaz? Waduh, panggil siapa ini? Saya nggak mudah itu. Karena apa? Belum siap juga nggak siap. Karena memang dari sisi keilmuan, apalagi sama Pak Kiai, nggak ada apa-apanya. Selisihnya, ya nggak tahu. Selisihnya banyak. Makanya Ibu panggilnya ya apa? Le apa? Mas apa? Le apa? Le lah, harus pokoknya lah. Yang penting jangan panggil dan gitu, Bu ya. Enggak enak didengarnya sama saya sendiri, nggak enak. Karena memang saya itu masih fakir mengenai ilmu ya. Adapun saya duduk di sini, ini memang saya dikasih amanah oleh Ketua Takmir untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai Al-Quran. Ya, kenapa saya berani membahas mengenai Al-Quran? Karena memang sedikit saya belajar waktu di Jakarta mengenai ilmu Al-Quran. Adapun saya sampai sini, itu akan saya share kepada saudara-saudara saya, ibu-ibu semua yang di sini. Sebelum memulai pembahasan, mari kita simak satu kisah yang sangat luar biasa, ya. Ibu jadi jangan ngantuk ya. Kisah yang sangat luar biasa, yaitu dari Nabi kita, Nabi Yakub alaihi salam. Ibu ada yang tahu Nabi Yakub? Ada yang tahu, Bu? Tahu di mana? Kenalan apa? Pernah kenalan? Nabi Yakub itu dia bersahabat baik, berteman dekat, yaitu dengan malaikat Israel. Yang mana kita tahu semua bahwa malaikat Israel itu bertugas mencabut daripada nyawa setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Satu kali malaikat Israel itu datang ke rumahnya Nabi Yakub. Begitu datang, malaikat Israel mengucapkan salam, assalamualaikum, dan dijawab oleh Nabi Yakub, waalaikumsalam. Lalu ditanya
Yakub. Ketika malaikat Israel datang, ditanya sama Nabi Yakub, "Wahai Israel," kata Nabi Yakub, "apakah tujuanmu berkunjung ke rumahku itu? Apakah mencabut nyawaku atau hanya ingin bersilaturahmi?" Kata malaikat Israel, "Wahai sahabatku, sesungguhnya kedatanganku kemari itu untuk bersilaturahmi kepadamu," kata Nabi Yakub. Kata malaikat Israel. Jadi Nabi Yakub itu langsung adem hatinya ya. Begitu berbincang-bincang dengan malaikat Israel, Nabi Yakub, singkat cerita itu malaikat Israel itu pamit keluar dari rumahnya Nabi Yakub. Ternyata sebelum malaikat Israel keluar, Nabi Yakub itu menahan. Kata Nabi Yakub, "Wahai Israel, sahabatku, manakala nanti ajalku sudah datang, maka kirimkan utusan-utusanmu kepadaku," kata Nabi Yakub, "yang bertujuan agar apa? Agar nanti ketika saya bertemu Allah itu udah siap," kata Nabi Yakub. Bayangin Bu ya, seorang nabi itu yang sudah jelas ya, yang sudah jelas segala sesuatunya, dia pun masih meminta utusan agar nanti ketika ajalnya datang itu udah siap ketemu Allah. Singkat cerita, berganti hari, berganti bulan, datanglah kembali itu malaikat Israel ke rumahnya Nabi Yakub. Pas datang, seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum," jawab Nabi Yakub, "Waalaikumsalam." Pertanyaan yang sama itu dilontarkan oleh Nabi Yakub. "Wahai sahabatku," kata Nabi Yakub, "kedatanganmu kemari itu untuk mencabut nyawaku atau untuk bersilaturahmi?" Kata malaikat Israel kayak gini, "Sesungguhnya kedatanganku kemari itu untuk mencabut nyawamu, wahai sahabatku." Langsung sontak malaikat Nabi Yakub itu kaget. Kalau cara kita itu, saya kan udah bilang kalau ajal saya datang, saya dikirimkan dulu utusan. Kenapa langsung kemari tanpa memberikan utusan? Perhatikan dulu pesan dari malaikat malaikat Israel. Kata Israel kayak gini, "Wahai sahabatku," ke Nabi Yakub, "sesungguhnya aku itu sudah memberikan utusan tiga memberikan utusan kepada Nabi Yakub, namun engkau tidak menghiraukannya. Utusan yang pertama, bahwa engkau dulunya rambutnya itu hitam," kata malaikat Israel, "dan sekarang rambutku sudah putih." Itu ada utusanku yang pertama. Utusanku yang pertama dari malaikat Israel. Dan utusanku yang kedua, dulu badanmu itu keker, sehat, sekarang sudah kurus kering. Itu adalah utusanmu yang kedua. Dan utusan yang ketiga, dulu penglihatanmu itu jelas, dan sekarang penglihatanmu sudah mulai sudah mulai rebeng lah kalau kayak kita ya, rebeng. Itu tiga utusan tersebut dijelaskan oleh malaikat Israel, katanya kayak gini, itu adalah tiga utusan yang akan saya berikan kepada anak cucu Adam. Siapa Bu? Kita. Ternyata kita itu ketika diberi tiga utusan tersebut ini tidak menghiraukan Bu. Makanya perlu kita ketahui bahwa syarat mati itu tidak harus tua. Kalau tahu ini utusan Bu, ini tuh utusan ini. Dulu saya melihat nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata aja tulisan di belakang nggak kelihatan sama saya. Utusannya udah tambah dekat berarti. Cuma rambutnya belum putih ya. Kalau bapak ibu kalau ibu yang sudah merasa mendapat tiga utusan tersebut, siap-siap. Siap-siapnya apa? Bukan siap-siap kapan saya mati. Apa bekal yang sudah kita siapkan untuk
menyongsong kematian tersebut. Apa Bu yang udah disiapin? Apa? Nasi bungkus? Nggak bisa ya. Nggak bisa kita pulang membawa nasi bungkus. Ternyata dengan bermajelis seperti ini itu kita sedang mencari bekal untuk menuju kematian tersebut. Karena tidak ada satu makhluk hidup pun yang bisa lari dari kematian. Emang iya? Iya. Firman-Nya di mana? Di surah Al-Ankabut ayatnya berapa? 57. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa dan semua yang berjiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Perlu kita ketahui bahwa syarat mati itu tidak harus tua Bapak Ibu ya. Anak bayi baru lahir yang mati ada. Bahkan belum sampai lahir dipanggil sama Allah ada. Dan syarat mati itu tidak harus sehat. Tidak harus sakit. Banyak orang sehat baru beres olahraga dipanggil oleh Allah. Makanya kita itu ketika sering-sering mengingat kematian Bu ya, sering mengingat-ingat sesuatu yang memutuskan kita dengan kelezatan dunia, itu maka iman kita akan semakin naik. Caranya dengan seperti apa? Dengan bermajelis seperti ini. Itu kisah yang pertama. Semoga bisa memotivasi kita semua agar kita itu mempersiapkan kematian tersebut ya. Kita nggak tahu Bu kapan kita mati. Bisa saja kita perlu keluar dari sini, kita dipanggil sama Allah bisa. Kalaulah kita keluar dari masjid atau berangkat ke masjid lalu dipanggil oleh Allah, ternyata Bu itu masuk ke dalam orang-orang yang berjihad. Kenapa berjihad? Karena ternyata menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad. Jadi kalau ibu saya datang ke masjid bertujuan untuk menuntut ilmu, dilarang ke padu, lalu dipanggil sama Allah, insya Allah sahih ya. Karena memang itu prosesi daripada jihad. Makanya ibu kalau pengen tahu ya, ini sekedar cerita. Saya itu kalau di Jakarta bermajelis dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Kadang saya jam 2 pulang dari majelis ke kontrakan. Itu kalau dibilang takut Bu, karena di Jakarta itu yang namanya begal itu udah bukan kayak orang ya. Dia nggak mikir ya, kalau begal mikir itu nggak dapat korban. Jadi modelnya kalau di Jakarta yang saya temui itu, kalau kita naik motor ya dari belakang udah siap samurai. Samurainya bukan yang kayak belati anak sekolah itu ya, yang panjang. Jadi seketika langsung dihabisin di situ. Begitu motor jatuh, ambil motornya. Tapi saya diwejangi sama Ustaz. Gini Bang, ente mau kemanapun, yang penting ente posisi menuntut ilmu, jangan takut. Ente dibacok sama begal, insya Allah sahih, kata Ustaz seperti itu. Makanya ibu kalau hari Kamis sore gitu ya, itu berangkat ke sini, jangan ada rasa takut, harusnya motivasi ya. Jadi ketika berangkat itu hatinya itu udah siap. Itu kisah yang pertama. Kisah yang pertama kesimpulannya yaitu kita harus menyiapkan ini kematian ya untuk kita pulang. Makanya kita bermajelis. Saya di sini itu sedikit banyak akan menyampaikan mengenai ilmu Al-Qur'an. Itu judulnya ibu bisa lihat sendiri ya. Mulia dengan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ya, mengajarkan Al-Qur'an. Sebelum masuk ke materi, saya ingin sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan bisa memotivasi kita semua. Hadis tersebut itu mengisyaratkan 3 poin yang amalan kita itu tidak akan terputus sampai hari kiamat ya. Jadi kalau kita meninggal, Bu ya, kalau kita meninggal itu anak Adam meninggal, semua amalannya terputus.
kecuali 3 perkara, ya. 3 perkara. Yang pertama itu illa min shadaqatin jariyah. Kalaulah kita pernah bersedekah jariyah, pernah kita menyumbang untuk pembangunan masjid, pernah kita menyumbang Al-Quran untuk masjid, itu nanti walaupun kita sudah mati, Bu, itu amalan tersebut akan terus, pahalanya akan ngalir terus. Sholat apakah itu nanti akan terputus? Terputus, Bu. Ketika kita meninggal, sholat terputus, kita nggak bisa sholat lagi. Bacaan Quran terputus nggak? Terputus. Ketika kita meninggal, bacaan Quran kita akan terputus. Makanya Rasul sebutkan hanya 3 poin yang tidak akan putus ketika kita mati. Yang pertama tadi sedekah jariyah. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Nih Ibu kalau pengen tahu ya, ilmu yang bermanfaat itu ketika Ibu bermajelis dapat ilmu, dikasih tahu ke saudara, ke anak, ke cucu, semua. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir ini merujuk kepada Al-Quran, yaitu doa anak yang soleh, ya. Jadi kalau ibu yang merasa sudah punya anak, ini kita itu dikasih amanah, jangan sampai disia-siakan, ya. Nggak akan ada yang menolong saudara apa menolong, nggak. Anak tetap anak. Makanya kita tanamkan kecintaan Al-Quran sejak dini, ya, sejak anak cucu kita kecil. Lah kalau misalkan belum dikasih karunia anak, nggak apa-apa. Memang belum dikasih karunia anak, tapi kita jangan lupa bahwa kita itu dulunya itu anak, sekarang pun kita anak, ibu pun sekarang anak. Anak dari siapa? Anak dari ibunya. Berarti cucunya anak ibu, mbahnya anak ibu. Jadi kalau ibu pengen anaknya itu jadi anak soleh, tanamkan ini Al-Quran, ya, tanamkan ini Al-Quran. Nah sekarang inti permasalahan dari Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Tapi kenapa ketika dibaca kok yang pertama jadi bikin ngantuk? Ada ibu yang merasa ketika baca Quran jadi ngantuk? Ada ya? Ada ibu yang kuat membaca Al-Quran 1 jam? Ada, Masya Allah. 2 jam? Ada, tambah ada. 3 jam, Bu? Meneng bae, Bu. Kenapa kita membaca Al-Quran kok bisa ngantuk? Kenapa baru dibuka 1 lembar, baru buka ini belum baca, baru mau basmalah nguap, baru berapa ayat tutup ngantuk gitu. Begitu ngantuk lihat TV paling aneh orang ngantuk-ngantuk, Masya Allah. Pas baca Quran belum ada 1 lembar males, ngantuk. Giliran udah pegang HP, Bu, ya, Masya Allah, awet. Kenapa, Bu? Tahu nggak kenapa? Karena nih poinnya, Al-Quran itu ternyata dia itu menghinggapi hati seseorang yang bersih. Tuh. Apakah saya bersih? Enggak, Bu, saya aja masih ngantuk kalau baca Quran, ya, saya masih ngantuk. Al-Quran itu menghinggapi hati-hati yang bersih. Nih, lihat firman Allah di surah Qaf, surah ke-50 di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna fi dzalika ladzikra. Kata Allah, Al-Quran itu sebagai pesan, Al-Quran itu sebagai wejangan. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun. Allah menegaskan Al-Quran itu untuk orang yang punya hati. Tuh. Masya Allah, berarti orang yang nggak baca Quran nggak punya hati? Punya. Namun ditafsir oleh Imam Ibnul Qayyim
bahwa hati yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah al-qalbun hayy, hati yang bersih. Jadi ibu sekarang kalau merasa baca Quran cepet ngantuk, ya Bu, itu bukan karena capek. Capek itu menjadi faktor ya, tapi faktor pertamanya itu bukan capek. Buktinya ketika Al-Qur'annya ditutup terus nonton TV, terus awet nggak ngantuk lagi, ya. Buktinya kalau pas baru dibuka gitu ya, kalau misalkan kita ngomong ngantuk, begitu dibuka terus ngantuk, terus ada tamu ngopi itu bisa sampai nggak tahu jam berapa. Saya sendiri merasakan yang seperti itu. Nah, jadi motivasi dari kita untuk hari ini, Bu, kita itu yang pertama sudah mendekati kepada ajal. Kita sudah mendekati kepada ajal. Dan yang kedua, apa bekal yang sudah kita siapkan untuk menjemput ajal, ya, untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan nanti kita akan ditanya, ini Al-Quran ini, ya, ini itu pedoman hidup, Bu. Nanti di sana ternyata kita disuruh untuk mempertanggungjawabkan tentang tanggung jawab kita di dunia. Kenapa kita jarang membaca Al-Quran? Padahal, Bu, ada anak-anak yang punya keterbatasan. Ibu kalau sering nonton yang namanya Hafiz Indonesia, itu Masya Allah, anak nggak bisa melihat bisa hafal 30 juz. Anak divonis lumpuh otak bisa hafal 30 juz, sampai tata letaknya di mushaf itu apa? Ayat ini ada di halaman ini, di sebelah sini, posisinya di bawahnya ayat ini, ayat sebelumnya ini. Masya Allah, kita yang dikasih fisik sempurna, Bu, kaki sempurna, tangan sempurna, penglihatan sempurna, udah hafal berapa juz, Bu? Banyak ya. Bismillah, hafal ya, banyak. Saya sendiri belum hafal juz ini, saya sendiri belum hafal. Tapi saya coba merubah pola hidup saya yang dulunya gak mau mengkaji Al-Quran sampai saya senang mengkaji Al-Quran. Ternyata nikmatnya mengkaji Al-Quran itu berdampak, Bu, kepada hati, ya. Jadi kalau orang yang sudah senang mengkaji Al-Quran, ketika membaca Al-Quran itu hatinya adem, ya, hatinya adem. Jam berapa ini? Ini kayaknya nggak bisa masuk materi ya, karena mukadimahnya itu panjang. Nggak apa-apa maksudnya ya. Masih ada waktu lagi, Bu, ya. Kalau kita masih dikasih umur sama Allah, berarti nanti ketemu bulan depan ya. Lama ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi sampai mana, Bu? Kan planet. Sampai juz ya. Sampai juz. Udah hafal berapa juz? Belum. Saya aja belum hafal juz-juzan ya. Padahal saya sudah lama, Bu, mengkaji Al-Quran itu sekitar hampir 5 tahun mengkaji Al-Quran. Dari awal saya mengucapkan huruf hijaiyah itu kesusahan mengucapkan huruf hijaiyah, sampai sekarang saya alhamdulillah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut, walaupun belum ketemu semua gitu ya. Nah, ini materinya pertemuan depan lah, materi. Sekarang motivasi. Ini kita harus yang namanya membangun dari anak-anak kita ini. Makanya di Al-Huda itu Pak Takmir ya, Ketua Takmir dan pengurus itu mengadakan di sini nanti pembahasan yang merujuk kepada Al-Quran kepada anak-anak kita, gitu ya. Jadi nanti insya Allah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Agung bahwa nanti mulainya hari Ahad
Ahad depan, Ahad besok di sini. Memang sebelumnya anak-anak itu Bu ada di tempat saya, ya di tempat saya di rumahnya Pak RW. Itu di situ ngaji kalau sore ya. Dulu itu pertama cuma 3 lah. Saya masih ingat ya, cuma 3, nambah 5, nambah 10 sampai sekarang hampir 20. Ternyata yang namanya anak-anak Bu, ketika datang ke saya itu keluhannya sama. Keluhannya semuanya hampir sama, mengucapkan huruf hijaiyah dengan keliru. Namun kalau anak-anak itu cepet Bu, jadi dikasih tahu itu nggak sampai 1 minggu udah tahu. Bang saya kayak gini, coba rukun Islam ada berapa? Ada yang udah tahu, ada yang belum. Rukun iman ada berapa? Ada yang udah tahu, ada belum. Alhamdulillah hafal semua. Yang paling luar biasa, saya tanya kayak gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya siapa? Iya. Bapaknya Rasul belum tahu, belum. Bapaknya lagi siapa? Belum tahu. Bapaknya lagi siapa? Terus itu belum tahu. Ternyata saya coba Bu, saya coba. Padahal begini, ada satu anak itu dia bawa catatan buku kecil. Itu kalau ketemu saya dia lagi nyatet terus ya. Saya tanya itu nyatet apa sih? Ditutup. Besoknya nyatet apa sih? Saya berpikir seperti ini. Ini anak ini metode belajarnya luar biasa. Luar biasa, bisa sampai ditulis di buku, dihafalin. Yang jadi si A nama aslinya siapa? Ulah kayaknya satu sini itu tahu semua itu anak ya. Tahu semua nama aslinya. Saya coba menghafalkan silsilah Rasul dari Rasulullah sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu ternyata ada 81 silsilah Bu. Saya mencoba nggak ada dalam waktu 1 minggu itu sudah hafal sampai 60. Masya Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir, terus sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sekarang sudah mau sampai ke Nabi Adam 81. Itu gunanya anak-anak kita itu ditanamkan dengan ilmu-ilmu agama. Masa anak kita tahu nama-nama sinetron, ditanya istri Rasul ada berapa? Nggak tahu. Ayahnya Rasul siapa? Nggak tahu. Terus anaknya Rasul ada berapa? Nggak tahu. Itu. Terus ditanya apa rukun Islam? Nggak tahu. Ditanya itu sinetron itu yang main siapa? Oh tahu semua. Itu gimana coba? Makanya kita rubah dari mindset anak-anak kita dulu Bu ya. Jadi kita harus menanamkan ilmu agama ya, ilmu agama. Itu ada kansa nggak ya? Tapi ada kansa nggak? Oh lagi main ya. Ya udah nggak apa-apa. Tak suruh maju biar ibunya mau penasaran ya. Itu udah hafal sampai Nabi Ibrahim. Tuh. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim itu banyak jalurnya. Itu ternyata udah hafal. Bahkan sampai dalil huruf pun hafal Bu. Saya tanya huruf itu apa lagi ya? Farah itu hafal dalil-dalil tempat huruf. Padahal ada beberapa, nggak cuma anak kita ya. Dari kita sendiri aja membaca huruf hijaiyah belum pada tempat. Ternyata ketika Farah ditanya, Far, itu hurufnya H, tempat keluarnya di mana? Summa li aqsal halqi hamzun hadu, summa li wasfihi fa'ayun hadu. Sa, sini Sa, bentar Sa. Biar ibu-ibunya tahu. Nih. Nah, ini kalau nggak grogi apa lu? Tapi kalau grogi nggak tahu. Coba, Sa. Duduk. Nathan mau? Oh, nih coba silsilahnya dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Musa bin Salamah bin Iwan bin Bu'us bin Hilal bin Abi Awan bin Nasyid bin Hizal bin Hutas bin Yadab bin Tabib bin Jahid bin Mahish bin Maki bin Nid bin Abukot bin Ubaid bin Hamdan bin Sumbul bin Yathribi bin Yalhan bin Arawi bin Nid bin Isyad bin Isa bin Afnan bin Ayhab bin Miqsad bin Nahid bin Zarih bin Suman bin Rizin bin Udah bin Wairah bin Khalidah bin Ismail bin Salam bin Ibrahim alaihi Ibrahim 60 jalur hafal. Ini bentar lagi sampai Nabi Adam ini hafal ya. Makasih kan saya. Tuh, megang mic-nya tapi kayak gini tangannya tadi ya. Enggak apa-apa. Belajar. Itu Bu, yang seperti itu yang harusnya ditanamkan ya untuk mengetahui keluarga Rasul, sunnah-sunnah Rasul. Itu cepat sekali nangkepnya. Lah kalau kayak udah umurnya kayak ibu saya ini ya, ini untuk nangkep itu lama Bu. Makanya panitia menyuruh kayak gini Bu. Kalau kajian, kalau bisa bawa buku. Ibu tahu nggak tujuannya bawa buku? Ternyata orang itu beda-beda Bu. Ada yang cepet nangkep, cepet lupa. Jadi begitu nangkep di sini keluar masjid udah lupa. Nih cepet nangkep, cepet lupa. Ada orang yang nangkepnya lama, lupanya cepet. Nah ini yang agak repot yang ini. Nangkepnya lama, lupanya cepet. Tapi ada orang yang cepet nangkep, tapi lupanya itu lama. Jadi ibu nangkep di sini, keluar itu bisa sampai berhari-hari baru lupa. Nah, kalau yang repot udah nangkepnya lama, terus lupanya cepet. Nah, itu terjadi kepada saya Bu. Makanya saya kalau kajian itu bawanya buku, selalu saya catat, saya hafalin. Makanya karena saya merasa saya itu pada bagian orang yang ketiga, udah nangkepnya lambat gitu, lupanya cepet. Jadi kalau saya nggak catat, ya wallahu a'lam, materi apa yang saya tangkap nggak tahu, ya. Tapi alhamdulillah saya catat sampai buku ini aja. Buku ini penuh dengan catatan, biar saya nggak lupa. Nah itu ya. Nanti dibikinin buku. Iya, ini udah mau jam 5 Bu. Saya sedikit pengen membahas mengenai pembahasan suratul Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Intinya singkatnya gini Bu. Besok kita bahasnya besok. Intinya saya di sini kepada ibu semua itu mengajak untuk membenarkan surah Al-Fatihah. Kalau ibu bertanya, lah emang situ udah benar, maka akan saya jawab, saya itu membaca Al-Fatihah belum benar. Namun saya mempunyai guru yang mana guru saya itu sanadnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ternyata ada di Jakarta dan saya bertalaki kepada beliau itu hampir 4-5 tahun. Jadi saya di sini akan menyebarkan hasil talaki saya nanti ketika mengkaji Al-Fatihah sama ibu. Kalau ibu bertanya, kenapa kok yang dibahas Al-Fatihah? Ternyata Bu, suratul Fatihah itu adalah syarat wajibnya sholat, ya, syarat wajibnya sholat. Coba Mas Oji tolong bukakan pas posisi lahan jali yang ada di Al-Fatihah di yang pertama, ya, yang pertama lahan jali yang ada di Al-Fatihah itu di 10 pijakan Ibnu Tajid Mas Oji yang di warna biru, ya, yang di warna biru. Nah di situ ternyata Al-Fatihah itu walaupun dia gampang diucapkan Bu, namun ternyata dia itu banyak sekali kesalahan. Nah, itu lahan jali ya. Saya coba terangkan apa itu lahan. Ibu kalau pengen tahu lahan, sebagian udah ada yang tahu ya, karena udah ada yang ikut tasik. Lahan itu kesalahan Bu. Jali itu
kesalahan yang berat. Kesalahan berat itu apabila kita baca di luar surah Al-Fatihah maka akan menjadi dosa. Kalau di dalam surah Al-Fatihah maka akan berdampak kepada sholat. Sholatnya gimana? Kalau menurut fikih sholat maka sholatnya tidak sah. Menurut fikih sholat tuh ya. Kalau menurut pahala yang diberikan sama Allah, wallahu a'lam, kita nggak ada yang tahu. Lah dalilnya mana? La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Kata Rasul, orang itu nggak akan sah sholatnya kalau ia nggak baca Al-Fatihah. Ternyata orang yang baca Al-Fatihah pun kalau keliru ternyata juga nggak sah. Ulama sepakat bahwa Al-Fatihah yang dibaca dengan keliru maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Coba lanjut Mas Haji di posisi yang alhamdulillah itu. Ibu bisa dilihat di situ bacaan benar dan bacaan salah. Bacaan yang salah dibandingkan dengan bacaan yang benar itu cuma ada 2 huruf yang terganti, Bu. Ibu tahu nggak huruf yang terganti di mana? Huruf yang terganti di mana nih? Ini H, ini terganti sama ini, sama H. Ternyata makna yang tadinya segala puji itu maknanya berubah jadi segala kehancuran atau kematian. Ini Rabbil Alamin jadi Rabbil Alamin, pakainya hamzah. Ternyata artinya jadi orang-orang yang sakit. Jadi misalkan ibu dari mulai balik sampai umur sekarang ini membaca Al-Fatihah kok rasanya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya tuh segala kehancuran bagi Allah, Rob orang-orang yang sakit. Itu ibu baca setiap sholat. Ketika ditanya, Fulan, itu kenapa pahala sholatku dari mulai balik sampai sekarang kok nggak ada? Dia jawab, nggak tahu, padahal saya selalu melaksanakan sholat. Ternyata setelah diklarifikasi, ternyata ada yang salah dari sholatnya, yaitu membaca Al-Fatihah dengan keliru. Ini satu huruf, Bu. Satu huruf itu maknanya udah lain. Satu huruf. Apalagi kalau banyak huruf. Makanya kalau ibu merasa membaca Al-Fatihah dengan keliru, itu yang pertama itu mencoba dibenarkan. Dan cara membenarkan gimana? Ikut majelis taksih. Soalnya nanti di sana kita dipertanggungjawabkan, Bu. Kenapa ini? Kok bacaannya salah? Apa kamu nggak ngaji? Enggak. Kenapa nggak ngaji? Udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu ternyata mulutnya terkunci, kaki yang bicara. Saya kalau mau melangkah ke masjid malas orangnya, malah mending tidur, mending nonton TV, tangannya bicara. Saya kalau sore mending di rumah nyetel tik dangdutan, nyetel TV. Ini Bu, ini pertanggungjawaban yang nanti akan kita tanggungjawabkan di sana. Makanya ibu sekarang mumpung masih diberikan umur ya, saya, ibu, semua di sini mumpung masih diberikan umur, kita coba rubah bacaan Al-Quran kita, coba kita rubah pelan-pelan. Nanti metode kita ke depan, saya cuma akan kasih tahu kesalahan-kesalahan yang ada di surah Al-Fatihah. Ibu nggak perlu praktek lah ya, nggak perlu praktek harus baca, enggak. Ketika saya memaparkan yang keliru, ibu cukup bisa bersama-sama membaca. Karena kata Rasul gini, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Ummu Salamah, salah satu istri Rasul, "Ya Ummu Salamah, kaifa kana qiraati Rasul?"
sifat bacanya Rasul itu seperti apa? Kata Ummu Salamah, kana yamuddu madda. Rasul itu selalu memanjangkan yang panjang dan Rasul selalu memendekkan yang pendek. Pas nyampe kita, Bu, ternyata yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Itu udah keluar dari sifat bacanya Rasul. Kita ada yang pernah bertemu Rasul? Enggak. Kita ada yang pernah tahu Rasul bacanya kayak apa? Enggak. Apa kita masih bisa mencari tahu bacaannya Rasul? Bisa. Lewat ini. Lewat ini kita bisa. Lah Rasul itu selalu membaca yang panjang dan memendekkan yang pendek. Pas jatuh kepada kita, bahkan nggak sampai kita, Bu. Anak-anak kita pun ketika saya ngaji gini, coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja udah keluar dari kaidah Rasul. Karena di posisi Bismillah pendek, Rahman pendek. Coba, Bu. Kalau yang panjang gini, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang panjang. Kalau yang sesuai tajwid, Bismillahirrahmanirrahim. Coba bersama dilafazkan 1, 2, 3. Masih ada yang panjang, nggak kerasa karena kebiasaannya udah lama. Coba dipendekin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nanti kalau bareng-bareng mah benar semua ya. Kalau sendiri wallahu a'lam ya. Intinya kita membenarkan ya. Ini udah jam 5, Bu ya. Padahal masih banyak tapi cukup lah ya. Insya Allah nanti pertemuan depan saya akan membahas kesalahan-kesalahan yang ada di suratul Fatihah, yang mana nanti ketika kita sholat itu posisinya kita sholatnya adalah sholat yang diterima oleh Allah. Udah biarin. Satu pesan, Bu, satu pesan. Kita itu sholatnya nggak tahu diterima apa enggak. Kita itu sholatnya nggak tahu diterima apa enggak. Tapi kalau kita sudah bermajelis Quran seperti ini, Bu, ketika ajal kita datang, kita dimintai pertanggungjawaban, maka kita akan bisa jawab, saya sudah belajar, namun belum jadi. Ternyata ajalnya keburu datang, gitu ya. Jadi Ibu, saya harapkan Ibu istiqomah untuk mengikuti kajian ini ya. Dalam 1 bulan ada 4 pertemuan dari materi yang berbeda. Ya, nanti materi saya ketemu lagi di bulan depan di minggu kedua. Ibu siapkan materi mengenai perbaikan surah Al-Fatihah, gitu aja ya. Semoga Ibu semua istiqomah dan diberikan kesehatan ya, dan bisa terus mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Abu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini kan tadi pertemuan pertama tentang Tahsinul Quran. Semoga menyenangkan dulu ya. Nah, menyenangkan. Insya Allah namanya Quran selalu menyenangkan buat kita semua. Segitu dulu untuk pertemuan pertama Tahsinul Quran. Nanti disambung lagi 1 bulan yang akan datang dan tepatnya di misi kedua. Terima kasih. Selanjutnya Ibu sekalian, ini ada pengumuman karena sudah di setting bahwa bagi petugas yang akan menyalurkan santunan itu di share ya. Insya Allah Ibu siapa? Ibu Dia ya. Dengan Ibu Ayu ya. Nanti tetap tinggal di sini. Itu sudah disiapkan di saya. Terus nama-nama yang akan ditunjuk pun sudah ada ya. Nah, selanjutnya kami sampaikan tadi ada kotak link yang itu jangan memberatkan, sama sekali jangan jadi pikiran.
Ya, itu hanya kotak lewat yang sudah nggak usah di. Tapi kalau mau nitip silakan. Ya, jadi nggak ada sifat memaksa enggak ya. Nah itu nanti ini akan terkumpul sore ini 250.000 nanti akan dikumpul waktu dengan sementara suatu saat lagi akan berusaha. Terima kasih ibu sekalian. Selamat pulang sampai di rumah. Jangan lupa kasih salam dan berikan senyuman kepada orang-orang di rumah. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.